sebagai lokus. Sekarang ini Kementerian Keuangan perlu semuanya dibongkar. Perlu semuanya informasi di sini dibongkar. Sehingga benar-benar nanti dapat kita lihat apa sesungguhnya yang terjadi di sini selama ini. Sebab ini adalah Kementerian Keuangan. Pengaturan keuangan negara ini dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, Kementerian Keuangan memang sepertinya tak bisa kita luputkan dari pembicaraan. Kenapa demikian? Berbagai persoalan semakin hari tampak semakin terkuat di tubuh Kementerian Keuangan ini. Semakin terkuat dan semakin menarik. Mulai dari persoalan keuangan yang kita lihat, baru saja Menko Polhukam mengemukakan ada 300 triliun dana yang mencurigakan di Kementerian Keuangan, terutama di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang telah berlangsung sejak tahun 2009 sampai 2023 yang belum direspons. Demikian pula dengan pejabat pajak Rafael yang anaknya diduga melakukan penganiayaan kepada David, anak seorang pengurus GP Ansor yang memiliki rekening sebesar 500 miliar. Di samping memiliki sebuah mobil Rubicon dan motor gede untuk anaknya yang bernama Mario Dandi dan sekarang sedang ditahanan Polri. Sekarang muncul lagi persoalan tentang rangkap jabatan. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri mengatakan dia rangkap jabatan, kalau tidak keliru kita, sampai 30. Bayangkan, 30 rangkap jabatannya. Bagaimana cara dia mengerjakan itu? 30 rangkap jabatan itu. Namun sekarang staf khusus Menteri Keuangan pun ternyata juga rangkap jabatan. Rangkap jabatannya agak terkesan aneh. Kita baca saja sebuah berita tentang hal ini. Kantor berita politik ermol.id menurunkan berita di bawah judul "Diungkap netizen, ternyata Justinus Prastowo rangkap jabatan di Kemenkeu." Berita ini hari Kamis 9 Maret 2023. Republik Merdeka. Staf khusus atau staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo ternyata rangkap jabatan sebagai PLT Kepala Biro Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan. Rangkap jabatan Justinus ini diungkap oleh salah satu pengguna Twitter dengan akun @kafiradikalis yang kemudian menyoal rangkap jabatan anak buah Sri Mulyani Indrawati itu. Menurutnya, merangkap jabatan organik menjadi non-organik dinilai kacau. Ini kacau banget tata kelola Kemenkeu. Masa staf sus Menkeu non-organik malah jadi PLT Kepala Biro organik. Kabiro itu secara hukum haruslah PNS, pegawai negeri sipil atau ASN. Sementara si Prastowo bukan PNS. Katanya dalam sebuah tweet dikutip Kamis 9 Maret.
Jadi kalau benar ini untuk PLT Kepala Biro, memang selama ini yang kita kenal sebagai jabatan struktural tentu harus PNS. Jika benar Justinus ini tidak PNS, memang sangat aneh ini. Sebab jabatan Kepala Biro itu jabatan struktural, bukan jabatan politis. Kita lanjut ke membacanya. Atas dasar itu, ia mempertanyakan tata kelola dan profesionalitas di lingkungan Kemenkeu yang dinilainya menabrak aturan. Atau memang di Kemenkeu ada aturan atau diskresi khusus untuk mengacak-acak tata kelola yang sudah ada. Cek PMK 182/2020 soal PLT/PLH pungkasnya. Sebelumnya, masalah rangkap jabatan di lingkungan Kemenkeu menjadi sorotan publik belakang ini. Pasalnya, puluhan pejabat di Kemenkeu rangkap jabatan di badan usaha milik negara BUMN. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Seknas Fitra mencatat sebanyak 39 pejabat di Kementerian Keuangan Kemenkeu merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN maupun anak perusahaannya. Waduh, ini memang satu hal yang semakin hari semakin terbongkar berbagai persoalan di Kementerian Keuangan ini. Yang selama ini kita selalu melihat Kementerian Keuangan adalah kementerian yang sangat mumpuni. Kita baca berita ini selanjutnya. Tim Advokasi dan Kampanye Seknas Fitra Gulfino Guavarato mengatakan rangkap jabatan dilakukan oleh pejabat Kemenkeu mulai dari eselon 1 dan 2 atau setara wakil menteri hingga kepala biro di perusahaan plat merah. Pantauan Seknas Fitra, setidaknya 39 pegawai Kemenkeu dari eselon 1 dan 2 yang merangkap jabatan. Mayoritas menjadi komisaris di BUMN dan anak perusahaan BUMN, kata Gulfino dalam keterangan tertulis dikutip Senin 6 Maret. Sahabat BN, tampak oleh kita betapa ini sebuah kementerian benar-benar bisa bikin heboh negeri ini. Dan ini baru satu Kementerian Keuangan yang kita anggap selama ini Kementerian Keuangan ini adalah kementerian yang sangat disiplin, yang sangat taat azas karena dia mengelola keuangan. Kita belum lagi melihat sekarang ini informasi di kementerian-kementerian lain. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan juga mungkin di lembaga-lembaga negara yang lainnya. Jadi sahabat BN dapat agaknya kita di sini menyimpulkan bahwa sebagai lokus sekarang ini Kementerian Keuangan perlu semuanya dibongkar. Perlu semuanya informasi di sini dibongkar. Sehingga benar-benar nanti dapat kita lihat apa sesungguhnya yang terjadi di sini selama ini. Sebab ini adalah Kementerian Keuangan. Pengaturan keuangan negara ini dari sini. Dan selanjutnya baru perlu mungkin melihat kementerian-kementerian lain. Sebab kalau hal-hal seperti ini dibiarkan, akan membuat rakyat sangat-sangat kecewa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.